sahabat, selamat berjumpa kembali dengan channel Mitos Borneo. Tempatnya cerita fiksi berlatar tanah Borneo. Langkah kaki Rashida semakin cepat. Sesekali dia menoleh ke kiri, ke kanan dan ke belakang. Rasa takut menghinggapinya. Apalagi menyadari perjalanan untuk sampai ke rumahnya masih cukup jauh dan harus melewati sebuah jembatan tua yang sepi dan dikenal angker. Jangan sampai ketika saya menoleh ke samping atau ke belakang, dia benar-benar muncul, kata Rashida bergumam dalam hati. Rashida baru saja selesai menghadiri acara syukuran salah satu warga di kampung itu. Malam itu, suasana desa Banyukadap Kecamatan Liang Naga belumlah terlalu sepi. Maklum, waktu masih menunjukkan pukul 9 malam. Masih ada saja warga yang terlihat beraktivitas di luar rumah. Kebiasaan masyarakat desa di kaki pegunungan Meratus ini. Mereka bersantai sejenak di pelataran rumah sambil berbincang dengan keluarga atau tetangga. Hingga rasa kantuk datang, kemudian mereka masuk ke rumah untuk tidur. Rutinitas yang sama dari waktu ke waktu. Meski kini desa Banyukadap sudah dialiri listrik, warga masih nyaman dengan kebiasaan mereka. Tidur tidak terlalu malam, karena besok pagi-pagi sekali sudah harus pergi ke sawah. Namun malam ini memang terasa lebih sepi dari biasanya. Sebagian warga memilih berada di dalam rumah. Ini setelah terdengar kabar ada orang yang meninggal dan rohnya gentayangan. Warga sering menyebut kejadian ini dengan istilah orang mati jadi hantu. Bagi masyarakat kecamatan Liang Naga dan sekitarnya, fenomena orang mati jadi hantu ini bukan hal aneh. Bukannya sering, tapi setidaknya fenomena seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Memang sedikit di luar nalar, tapi itulah kenyataannya. Menurut kepercayaan warga, orang mati jadi hantu bisa karena beberapa sebab, seperti tidak tuntasnya ilmu pesugihan, untalan, atau semacam jimat yang dimakan untuk kekebalan, namun belum sempat dikeluarkan ketika meninggal, atau pula akibat ilmu pemikat seperti susuk maupun tindakan memberi makan orang dicintai dengan makanan kotor dan menjijikkan, sehingga orang tersebut tergila-gila sampai bertekuk lutut. Fenomena astral ini juga yang diyakini Rashida, sehingga gadis 20 tahun ini harus melalui malam ini dengan penuh rasa ketakutan. Keberaniannya beraktivitas di malam hari seperti biasanya, kini langsung ciut berubah menjadi ketakutan. Setiap langkahnya serasa ada yang mengikuti, namun wujudnya tidak terlihat oleh mata. Kegelapan malam dan hembusan angin saat dia melintasi jembatan tua membuat bulu kuduknya berdiri. Jembatan yang oleh warga diberi nama Jembatan Baayun ini dikenal angker. Nama Baayun diambil dari bahasa lokal setempat yang berarti bergoyang. Ini merujuk pada kondisi jembatan kayu sepanjang 40 meter dan lebar 1 meter yang biasanya bergoyang atau berayun ketika ada orang melintas di atasnya karena konstruksi sistem gantung dengan mengandalkan kekuatan kawat-kawat besar yang membentang dari ujung ke ujung jembatan. Angkernya jembatan yang konon dibangun di masa penjajahan Belanda ini tidak lepas dari peristiwa tragis yang pernah terjadi di lokasi ini. Konon dulunya pernah ada seorang gadis yang bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan hingga kepalanya pecah menghantam batu besar saat sungai dangkal. Ada pula seorang pemuda yang bunuh diri dengan gantung diri hingga mayatnya menjuntai terikat di bawah jembatan. Cerita-cerita horor ini seketika kembali menyeruak memenuhi pikiran Rashida. Sejurus dia membayangkan kengerian jika tiba-tiba muncul makhluk halus menyeramkan di depannya, atau sesosok kepala dengan tangan berlumuran darah menarik kaki. Seketika Rashida menghentikan langkahnya.
Suasana semakin mencekam saat dari kejauhan pandangannya terhenti pada sesosok bayangan hitam yang bergerak di sisi ujung jembatan. Dengan segenap keberanian yang ada, dia mencoba menapikan pikirannya untuk membuang rasa takut. Namun bayangan hitam itu bergerak seolah melambai, menyuruhnya mendekat. Tidak ada pilihan lain karena hanya jembatan ini satu-satunya akses menuju rumah Rashidah. Perempuan cantik menggunakan hijab ini berniat melanjutkan perjalanannya dengan mempercepat langkah untuk melewati bayangan hitam besar tersebut. Baru 2 langkah, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang sangat keras menimpa jembatan. Rashidah pun berteriak sekeras-kerasnya sambil menutup matanya karena sangat ketakutan. Astagfirullah, 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 ujar Rashidah yang kemudian komat kamit membaca ayat kursi dengan nyaring untuk menghilangkan rasa takut dan berharap tidak ada setan yang berani mengganggu. Belum hilang rasa paniknya, Rashidah berusaha perlahan membuka mata. Namun belum sempat membuka mata secara sempurna, tiba-tiba sesosok telapak tangan besar menepuk pundak Rashidah. Seketika, perempuan lajang ini kembali berteriak histeris. Astagfirullahaladzim, tolong jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya, teriak Rashidah sambil menangis sejadi-jadinya. Bukan berhenti, jari besar itu malah mencengkeram kuat dan mengguncang bahu Rashidah. Rashidah pun semakin histeris dan semakin berteriak menangis ketakutan. Dah, Rashidah. Ada apa, Rashidah? Ada apa? Ini saya, Amang Ruslan, teriak seorang pria bertubuh besar yang memegang bahu Rashidah. Mendengar itu, Rashidah pun memberanikan diri membuka mata. Ternyata tangan yang tadi mencengkeram bahunya adalah tangan Amang Ruslan. Amang Ruslan adalah salah satu tokoh masyarakat desa Banyukadap. Tadi saya mendengar kamu berteriak, makanya saya lari mengejar menghampiri kamu. Ada apa dah, Rashidah? Tanya Amang Ruslan, yang ternyata juga baru pulang dari acara syukuran warga yang tadi juga dihadiri Rashidah. Kemunculan Amang Ruslan membuat Rashidah mulai tenang. Dengan perasaan masih gugup, Rashidah menceritakan apa yang baru saja dilihatnya dan dialaminya sehingga membuatnya berteriak histeris. Tadi saya melihat ada sesosok bayangan hitam besar di ujung jembatan seolah melambai. Tiba-tiba terdengar ada suara sangat keras. Makanya saya berteriak, kata Rashidah sambil menunjuk arah ujung jembatan. Amang Ruslan yang juga dikenal sebagai orang pintar atau orang yang mempunyai ilmu gaib bergegas menuju titik yang ditunjukkan Rashidah. Takut ditinggal sendirian, Rashidah pun membuntuti Amang Ruslan sambil sesekali menoleh ke arah belakang karena khawatir diikuti makhluk halus. Sesampainya di ujung jembatan, Amang Ruslan tidak menemukan sosok bayangan hitam besar seperti diceritakan Rashidah. Namun dia menemukan runtuhan batang kayu yang jatuh menimpa jembatan tua tersebut. Ini ternyata asal suara keras yang kamu dengar tadi, dah. Ada batang kayu lapuk yang jatuh ke jembatan, makanya menimbulkan suara keras. Jadi ini bukan hantu, bayangan hitamnya juga tidak ada, ujar Amang Ruslan sambil tersenyum. Mendengar itu, Rashidah merasa sedikit tenang karena ketakutannya tidak terbukti. Ya, terima kasih Amang Ruslan, saya sudah jadi lebih tenang, sahut Rashidah. Sudah, sekarang ayo kita pulang. Rumah kita satu jalur juga. Tidak usah takut, pulang sama-sama saya. Kamu berjalan di depan, Amang Ruslan terus mencoba menenangkan Rashidah sebelum melangkahkan kaki melanjutkan perjalanan.
Tanpa sepengetahuan Rashidah, Amang Ruslan kembali menoleh ke belakang. Dia melihat ke arah lokasi kemunculan bayangan hitam yang disebutkan Rashidah. Sebagai orang yang memiliki ilmu gaib, Amang Ruslan bisa merasakan aura kemunculan makhluk astral tak kasat mata. Dia juga meyakini apa yang dilihat Rashidah sebenarnya memang kemunculan setan yang berwujud bayangan hitam besar yang mencoba mengganggu Rashidah. Namun ini tidak diceritakan Amang Ruslan kepada Rashidah karena khawatir Rashidah menjadi semakin takut. Beberapa puluh meter berjalan, Amang Ruslan kembali menoleh ke belakang. Dalam penglihatan mata batinnya, ada sesosok makhluk astral besar berdiri di ujung jembatan. Lokasi tepat di mana sebelumnya Rashidah menunjukkan kemunculan bayangan hitam. Namun kali ini yang dilihat Amang Ruslan bukanlah sesosok bayangan hitam, tetapi justru sesosok makhluk dengan warna putih. Setelah diamati, makhluk astral itu berwujud pocong. Amang Ruslan pun tersentak dan nyaris menghentikan langkahnya. Namun karena takut Rashidah curiga, pria tua ini tetap melanjutkan perjalanan. Hantu pocong ini oleh warga setempat sering disebut dengan hantu gula gelapung, karena terdapat ikatan di atasnya, seperti halnya ikatan pada gula merah yang dibungkus daun pisang atau karung tepung gelapung yang belum habis dipakai. Kemunculan pocong ini sontak menimbulkan kegelisahan di hati Amang Ruslan. Bukan karena takut, tetapi Amang Ruslan justru khawatir ini pertanda akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setempat. Apalagi hantu pocong diketahui termasuk kelompok hantu yang paling menakutkan dan membahayakan dibandingkan hantu lain seperti kuntilanak, hantu beranak, sanda, takau, dan lainnya. Ini karena hantu pocong mempunyai energi yang lebih besar sehingga bisa menyerang dan mencelakakan manusia. Sejenak Amang Ruslan menatap tajam ke arah pocong tersebut. Sebaliknya hantu menyeramkan dengan wajah busuk menghitam dan dipenuhi belatung itu menatap tajam dengan penuh amarah ke arah Amang Ruslan. Ada apa, Amang? Apa yang Amang Ruslan tunggu? Apa yang Amang lihat? Ayo kita pulang bareng. Saya takut kalau sendirian, ucap Rashidah dengan suara sedikit bergetar ketakutan. Rupanya Rashidah melihat gelagat ganjil dari Amang Ruslan. Dia pun bertanya karena curiga Amang Ruslan sebenarnya juga melihat penampakan makhluk halus seperti yang dilihatnya saat di jembatan Bayung Tari. Namun belum pertanyaan di benaknya itu terjawab, Amang Ruslan sudah berjalan duluan dan balik memanggil Rashidah untuk mengajaknya pulang. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah mereka. Tidak banyak percakapan antara keduanya hingga mereka sampai di persimpangan jalan. Amang Ruslan pun pamit karena letak rumah mereka berbeda. Meski tidak terlalu jauh. Sampai sini saja kita bareng. Saya belok kanan ke arah rumah saya. Kamu berani saja kan sendirian pulang sampai ke rumah kamu? Sudah dekat juga kok, paling tinggal 100 meter. Masa tidak berani? Atau memang harus saya antar? Tanya Amang Ruslan. Tidak usah, Mang, saya berani saja. Dari sini juga sudah kelihatan rumah saya. Terima kasih, Amang, ujar Rashidah buru-buru menjawab. Rashidah pun melanjutkan langkah menuju rumahnya. Sementara itu Amang Ruslan terlihat dari kejauhan sudah memasuki halaman. Rumah tuanya yang diselimuti cahaya lampu yang tidak terlalu terang. Sementara itu Rashidah terlihat sedikit mempercepat langkah kakinya. Sesekali dia menoleh ke kiri, ke kanan, dan belakang. Rupanya rasa takut kembali menghinggapinya. Meski jarak ke rumahnya tersisa sekitar 50 meter. Dia kembali terbayang sosok astral melambai yang dilihatnya di jembatan tadi. Ternyata tadi dia sedikit tenang karena kehadiran Amang Ruslan yang menemaninya pulang. Namun setelah Amang Ruslan pamit dan dia kembali harus berjalan sendiri, Rashidah kembali ketakutan.
Suara burung hantu yang tiba-tiba terdengar membuat dia semakin takut. Suasana mencekam kembali membuat bulu kuduk merinding. Ketika hendak melintas di sebuah pohon beringin tua, mata Rashidah menangkap pergerakan sekelebat benda putih di samping pohon. Seketika dia terperanjat dan menghentikan langkahnya. Dia mencoba menguatkan hati bahwa yang dilihatnya hanya ilusi dari rasa ketakutannya, sehingga dia memberanikan diri kembali melangkah. Namun semakin dekat, penampakan sosok makhluk astral itu semakin jelas. Jika saat di jembatan dia melihat makhluk berupa bayangan hitam besar, kini yang dilihatnya adalah makhluk menyeramkan berwarna putih, berjarak sekitar 10 meter. Rashidah baru benar-benar meyakini apa yang sedang dilihatnya. Sosok hantu pocong buruk rupa sedang berdiri dengan menatap tajam ke arahnya. Tidak hanya itu, pocong itu juga memanggil namanya, kemudian tertawa keras. Rashidah seketika merasa tak punya tenaga. Lututnya bergetar dan seakan tidak bisa digerakkan lagi. Jangankan berlari, melangkah pun dia sudah tidak mampu lagi karena rasa takut luar biasa yang menderanya. Tolong, ada pocong, teriak Rashidah. Sayangnya rumah penduduk yang cukup jauh membuat teriakan histeris Rashidah tidak terdengar warga setempat. Teriakannya tenggelam oleh suara binatang hutan yang seketika juga mengeluarkan suara keras bersahutan. Pocong menyeramkan yang dibalut kain kafan kotor itu melayang mendekati Rashidah. Gadis beranjak dewasa itu pun akhirnya tersungkur ketakutan. Dia kembali berteriak sejadi-jadinya sambil menutup mata. Di tengah kekalutannya, Rashidah bergegas membaca ayat kursi yang diyakini membuat setan takut. Benar saja, saat Rashidah memberanikan membuka mata, pocong tersebut menghilang. Dengan tenaga yang tersisa, Rashidah langsung bangkit dan berlari menuju rumahnya. Dia tidak memedulikan lagi sandalnya yang terlepas saat dia tersungkur tadi. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana agar bisa cepat sampai di rumah dan terselamatkan dari kejaran hantu pocong menyeramkan itu. Sementara itu, di rumah Rashidah sedang berkumpul Risma dan Ani yang merupakan kakak dan adik Rashidah, Fadlan yang merupakan adik sepupu, serta Asmawati yang merupakan nenek Rashidah. Sekadar diketahui, kedua orang tua Rashidah telah lama meninggal dunia, sehingga kini mereka hidup ditopang oleh sang nenek yang mengandalkan hasil kebun warisan suaminya atau kakek Rashidah. Saat itu Asmawati sedang berada di kamarnya, sedangkan Risma, Ani dan Fadlan berada di kamar sebelahnya. Malam itu kebetulan Fadlan sedang menginap di rumah itu. Karena sekolah sedang libur, ini memang sudah menjadi kebiasaan. Fadlan menginap di rumah tersebut karena sering bosan tidak ada teman di rumahnya yang berada di desa berbatasan dengan desa Banyukada. Ternyata kabar ada orang mati, jadi hantu juga sudah sampai ke telinga mereka. Seperti warga lainnya, kabar itu pun membuat mereka takut. Apalagi mulai banyak warga desa Banyukada mengaku melihat penampakan hantu dalam sepekan terakhir. Mana Rashidah? Kok belum pulang? Ini sudah hampir larut malam. Takutnya terjadi apa-apa. Apalagi sekarang ada isu beredar soal orang mati jadi hantu. Nauzubillah min zalik, kalau sampai ditemui hantu pas di jalan pulang, kata Fadlan. Jangan ngomong begitu, Pak Mali, kata orang tua dulu. Kalau kita sebut atau bercerita hantu, justru itu sama saja memanggil hantu itu hadir menampakkan diri. Jangan lagi, ujar Risma sejurus menegur Fadlan. Hei, ayo sudah tidur semua, jangan ngomong yang aneh-aneh. Sudah tengah malam, takutnya hantu itu datang. Ayo, sudah tidur, teriak Asmawati dari kamar sebelah, memperingatkan cucu-cucunya agar tidak lagi membicarakan soal hantu. Teriakan Asmawati seketika membuat suasana di rumah kayu di pinggir sungai itu menjadi hening. Suasana mencekam pun langsung terasa.
Angin dingin tiba-tiba terasa menusuk kulit. Kondisi ini terasa sangat tidak lazim dibanding malam-malam biasanya. Keganjilan pun terjadi ketika suara burung hantu tiba-tiba terdengar sangat keras dari atap rumah. Ini diyakini menjadi pertanda tidak baik. Menurut kepercayaan warga setempat, ketika ada suara burung hantu, maka berarti saat itu sedang ada setan atau hantu bergentayangan di lokasi tersebut. Mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, Risma dan Fadlan saling menatap. Sementara Ani yang masih kecil hanya terdiam menatap kedua kakaknya yang terlihat tegang. Sayup-sayup mereka mendengar suara seperti orang berbisik dari balik dinding rumah mereka. Semakin lama suara itu semakin keras. Anehnya suara itu sepertinya tidak terdengar di kamar sebelah, tempat nenek mereka yang ternyata sudah tertidur pulas. Risma, Fadlan dan Ani langsung berpegangan. Mereka ketakutan karena suara berbisik itu kini berubah menjadi suara perempuan tertawa cekikikan. Suara tertawa itu terdengar sangat menakutkan sehingga membuat ketiganya menangis histeris. Sekejap suara tertawa itu hilang, namun kemudian terdengar suara ketukan keras sebanyak 3 kali pada jendela kamar. Ketukan itu jelas bukan dari tangan manusia. Tidak memungkinkan bagi seseorang menggapai jendela itu karena rumah mereka berada di atas bantaran sungai. Jadi mereka meyakini bahwa hantulah yang sedang mengetuk jendela tersebut. Nek, kami takut, Nek, teriak Risma. Teriakan Risma tidak terdengar oleh sang nenek yang tetap lelap dalam tidurnya. Sementara itu, suara ketukan di jendela terdengar semakin keras dan berulang-ulang. Bahkan tirai lusuh yang menutup separuh jendela terlihat bergetar akibat kerasnya ketukan pada jendela. Risma dan Fadlan yang tadinya masih dalam posisi duduk, kini sama-sama menunduk hingga menutupi tubuh kecil Ani yang sedari tadi berada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak berani lagi menatap ke arah jendela setelah suara ketukan semakin keras. Bahkan ketukan kini diikuti suara seperti orang sedang berusaha menarik untuk membuka paksa jendela dari luar. Di tengah ketakutan, Fadlan teringat untuk membaca ayat kursi dengan harapan bisa mengusir hantu tersebut. Dengan suara bergetar, Fadlan kemudian membaca ayat kursi dengan nyaring, meski tetap dalam posisi menunduk dan mata terpejam ketakutan. Ayat kursi dibacakan berulang-ulang dengan suara yang semakin nyaring. Upaya itu membuahkan hasil. Suara ketukan di jendela perlahan semakin pelan. Tidak lama kemudian, suara ketukan tidak terdengar lagi. Risma, Ani dan Fadlan pun memberanikan diri mengangkat kepala mereka dan duduk sempurna. Mereka saling menatap. Dari mata mereka terlihat jelas ketakutan itu masih menghantui mereka bertiga. Belum hilang ketakutan mereka, suasana hening di rumah itu tiba-tiba kembali gaduh dengan suara keras dari arah pintu. Suara keras yang diiringi terbukanya pintu rumah secara paksa. Astagfirullahaladzim, teriak Risma dan Fadlan dari dalam kamar. Mereka kembali berpelukan karena ketakutan dengan kejadian itu. Suara memekakan telinga di tengah keheningan itu, seketika menciptakan suasana horor di rumah itu. Saking kerasnya suara tersebut, Asmawati yang sedang tertidur pulas sampai terbangun. Lansia itu kaget dan langsung bangkit dari pembaringannya menuju asal suara sambil berteriak panik. Ada apa? Ada apa? Siapa itu yang menendang pintu? Teriak Asmawati dari dalam kamar sambil bergegas menuju pintu. Mendengar suara sang nenek, Risma, Fadlan dan Ani juga langsung beranjak dari ranjang. Mereka memberanikan bergegas keluar kamar sambil berteriak menangis memanggil nenek mereka. Setelah sama-sama di depan kamar, mereka baru menyadari suara keras tersebut ternyata berasal dari pintu yang didobrak. Di depan pintu
Terlihat Rashidah sudah dalam posisi tersungkur sambil menangis histeris. Rupanya saking ketakutan, Rashidah langsung mendobrak pintu hingga dia tersungkur. Hingga pintu kayu tua itu terbuka. "Tolong saya, Nek. Tolong saya, Nek. Saya dikejar hantu pocong." "Dia mengikuti dan terus mengejar saya," teriak Rashidah histeris. Asmawati bersama ketiga cucunya yang tadi bergegas menghampiri Rashidah langsung dibuat kaget. Langkah mereka terhenti ketika mendengar Rashidah mengaku sedang dikejar pocong. "Apa yang kamu katakan, dah? Rashidah, jangan aneh-aneh. Ini tengah malam. Nanti hantu pocongnya benar-benar muncul," kata Asmawati. "Betul, Nek. Saya tidak bohong. Tadi hantu pocongnya muncul dan mengikuti. Makanya saya lari," sahut Rashidah sambil menangis sesegukan. Sebagai orang paling tua dan supaya cucu-cucunya tidak bertambah takut, Asmawati akhirnya menghampiri Rashidah dan memapahnya untuk bangkit berdiri. Disusul ketiga cucunya yang lain langsung merangkul Rashidah. Mereka pun menuju kamar depan tempat Risma, Fadlan dan Ani sedari tadi berkumpul. Tidak banyak kata, mereka pun naik ke kasur yang ditutupi kelambu yang 4 sudut atas, diikat tali ke paku yang menempel di dinding. Asmawati kemudian keluar kamar untuk menutup pintu. Saat menatap ke arah luar, dia dikagetkan dengan penampakan pocong di bawah pohon mangga depan rumahnya. Hantu dengan wajah menyeramkan itu menatap tajam dengan penuh amarah. "Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah," ucap Asmawati memberanikan diri, seraya menutup pintu dan menguncinya. Dengan perasaan takut yang makin mendera, Asmawati bergegas masuk hendak menuju kamar depan, tempat di mana keempat cucunya sedang berkumpul. Namun baru beberapa langkah, Asmawati dikejutkan oleh bunyi ketukan pintu cukup keras dari luar. Suara ketukan dari balik pintu semakin keras. Asmawati membalikkan badannya menoleh ke arah pintu. Dan ternyata suara ketukan pintu itu kembali terdengar. Malah semakin nyaring. Dalam benaknya, Asmawati sudah menduga suara ketukan pintu itu pasti tidak lain lagi, yaitu ulah hantu pocong buruk rupa yang baru saja dilihatnya. Tidak ingin mengambil risiko, Asmawati kemudian mengabaikan suara ketukan pintu tersebut. Dia bergegas berjalan menuju kamar depan untuk menghampiri keempat cucunya. Saat masuk, keempat cucunya sudah menunggunya dengan wajah pucat tanpa kata. Mereka hanya saling menatap tanpa berani berbicara. Ketika ketukan pintu yang terus berulang dan semakin keras, Asmawati memberi isyarat kepada keempat cucunya dengan menempelkan jari telunjuknya di bibir sebagai perintah agar keempat cucunya diam tidak berbicara. Bahasa isyarat itu pun disaut keempat cucunya dengan anggukan kepala sebagai tanda patuh. Perlahan, suara ketukan di pintu depan tidak terdengar lagi. Namun itu tidak lantas membuat nenek dan keempat cucunya bisa tenang. Rasa takut masih menggelayuti mereka. Mereka seakan tersandera ketakutan di suasana mencekam malam yang semakin larut. Tiba-tiba, suara ketukan itu kembali terdengar dengan sangat keras. Kali ini suara ketukan terdengar dari balik jendela kamar tempat Asmawati dan keempat cucunya berkumpul. Seketika Rashidah, Risma, Fadlan dan Ani berteriak ketakutan. "Ada apa ini? Jangan ganggu kami! Jangan ganggu kami!" teriak Asmawati ke arah jendela asal suara ketukan. Bersamaan itu, lampu kamar menjadi redup dan berkelap-kelip tidak stabil. Di tengah suasana yang makin mencekam, satu-satunya lampu di kamar itu mendadak mati. Seisi kamar pun langsung berteriak histeris.
bersahutan dengan suara ketukan di jendela yang masih saja terdengar. Sejurus teriakan Asmawati. Tiba-tiba sosok hantu pocong menyeramkan muncul di hadapan Asmawati. Hanya sekitar 20 cm jarak Asmawati dengan pocong. Mukanya berhadapan langsung dengan muka busuk belatung hantu menakutkan tersebut. Meski remang-remang, wajah hantu berbalut kain putih terikat itu terlihat semakin menyeramkan. Asmawati tak lagi berani menatap. Dia langsung buru-buru menundukkan kepalanya seraya merangkul keempat cucunya. Selain karena takut, Asmawati juga berusaha menghindari bertatapan langsung dengan hantu pocong itu. Kepercayaan warga setempat, jika sampai pocong itu meludahi dan terkena muka atau bagian tubuh lainnya, maka akan membuat kulit terbakar dan membusuk, tidak bisa disembuhkan. Dalam kepanikannya, Asmawati langsung membaca ayat kursi yang diyakini sangat ditakuti jin, setan atau iblis. Dengan suara bergetar, ayat suci Al-Quran itu dibacakan dengan suara yang semakin nyaring. Tindakan sang nenek kemudian juga diikuti oleh keempat cucunya, sehingga suara lantunan ayat kursi semakin keras terdengar. Setelah mengulangi membacanya beberapa kali, suara ketukan di jendela tidak terdengar lagi. Suasana pun kembali hening. Meski begitu, Asmawati tetap membaca ayat kursi, namun dengan suara yang mulai dipelankan. Dengan segenap keberanian, Asmawati mulai membuka mata. Perlahan, dia mengangkat kepala dan menoleh arah depan ranjang. Seketika dia mulai terasa lega, karena hantu pocong menakutkan tersebut sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, pocongnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada, ujar Asmawati memberitahu cucu-cucunya yang masih saling berpelukan ketakutan. Mereka pun mulai berani duduk di ranjang dan mulai menenangkan diri. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Malam ini terasa sangat panjang dan menakutkan bagi Asmawati dan keempat cucunya. Setelah mulai tenang, keempat cucunya mulai mengantuk hingga akhirnya tertidur. Sementara Asmawati tetap berjaga. Meski hantu pocong tidak muncul lagi, Asmawati memilih tetap berjaga sambil terus membaca ayat kursi. Ketakutannya akhirnya berangsur hilang setelah suara azan subuh terdengar sayup-sayup dari musala di ujung desa Banyu Kadap. Tak terasa pagi pun tiba, ditandai bunyi ayam berkokok bersahutan dan disusul kembali bergeraknya denyut aktivitas masyarakat desa Banyu Kadap.